Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat terjadi peningkatan terhadap kasus bullying atau perundungan yang mencapai 30 hingga 60 kasus per tahun. Bahkan Indonesia menduduki peringkat kelima kasus perundungan. Sebenarnya apa yang menjadi faktor tindak perundungan bisa terjadi dan bagaimana pencegahannya? Simak penjelasan selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Gita Rahma dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Ya, pemirsa, sudah terhubung bersama kita Mas Ayatullah Kutub Hardeo, MPSI Psikolog, seorang psikolog pendidikan yang yang akrab disapa Mas Aka. Assalamualaikum Mas Aka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Aka, kita langsung aja ya Mas. Ini kita akan membahas soal bullying atau perundungan. Sebenarnya tindakan seperti apa sih Mas yang sudah termasuk dalam kategori bullying atau perundungan itu? Oke, dasar dari tindakan bullying Mbak Gita itu adalah semua tindakan yang memiliki intensi untuk mengintimidasi dan tindakan tersebut itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi setiap kali ada tindakan yang sifatnya entah itu verbal, fisikal, atau secara sosial, ataupun secara cyber, yang tujuannya untuk mengintimidasi dan dilakukan secara berulang kali. Jadi nggak hanya sekali aja, tapi berulang kali, itu sudah cukup dikatakan sebagai bullying. Dari banyaknya kasus bullying yang sering terjadi di Indonesia nih Mas, siapa sih Mas yang sering jadi korban? Maksudnya tuh biasanya korbannya tuh orang yang seperti apa sih gitu? Kalau korban-korban bullying ini, itu biasanya anak-anak sekolah sih. Dan memang beberapa tahun terakhir ini kan itu seringkali bahkan menimpa atau dialami oleh anak-anak SD kan, bahkan. Dan biasanya kalau secara fisik, korban-korban bullying ini itu tidak memiliki ciri khusus, tetapi bahkan yang menjadi ciri khususnya adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami tindakan bullying ini adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah sehingga dia tidak bisa melakukan perlawanan ataupun melakukan hal-hal yang bisa menjauhkan dia dari tindakan bullying itu. Jadinya lebih sifatnya ke ciri-ciri psikologis dibandingkan ciri-ciri yang tampak secara fisik. Kalau untuk para pelakunya sendiri Mas, kenapa sih Mas kebanyakan tindak bullying atau perundungan itu tuh dilakukan oleh para pelaku yang berkelompok gitu? Baik. Nah, biasanya kenapa ya pada umumnya itu pelaku bullying itu malah berkelompok? Karena mereka memiliki yang pertama intensi yang sama. Intensi itu niatan yang sama. Ketika satu orang memiliki motif untuk melakukan pembulian terhadap orang yang lain, lalu dia menemukan orang yang memiliki tujuan yang sama pula, berarti kan mereka sudah merasa, wah ini saya sudah sefrekuensi nih untuk melakukan intimidasi pada satu individu tertentu. Kemudian mereka menggabungkan kekuatan di sana. Sederhananya seperti itu. Semakin banyak individu yang ingin melakukan intimidasi terhadap individu lainnya, maka mereka akan bergabung. Ketika mereka bergabung, kekuatan mereka bersatu, lalu kesempatan bagi si korban bully ini untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok yang tadi sudah memiliki kekuatan yang semakin besar, itu maka akan semakin kecil. Sehingga si korban semakin tertindas, si pelaku itu semakin kuat untuk melakukan pembuliannya. Makanya tren dari pembulian itu biasanya berkelompok. Pun kalau misalnya ada dilakukan oleh masing-masing individu, biasanya sih itu dilakukan melalui cyber. Jadi cyberbullying itu lebih kepada pelakunya individu, korbannya juga individu. Oke, tadi Mas Aka menyebutkan kalau korban dari bullying ini kebanyakan adalah remaja atau anak-anak. Berarti bisa dikatakan kalau lokasi yang paling sering menjadi lokasi pembulian atau perundungan ini tuh di sekolah Mas, atau mungkin ada lokasi lain yang presentasinya juga cukup tinggi terjadi perundungan di situ gitu. Menarik banget Mbak. Jadi memang ketika saya baca data-data dari tahun 2011 sampai 2017 itu memang yang paling banyak terjadi pembulian itu malah di lingkungan sekolah dibandingkan lingkungan di luar sekolah. Nah, ketika saya telisik ternyata ketika di luar sekolah itu tidak banyak terjadi pembulian karena akses yang dimiliki oleh pelaku untuk bertemu dengan korban itu berkurang ketika di luar sekolah. Walaupun lingkungan sekolah ini
terdiri dari beberapa aturan yang secara logika seharusnya aturan tersebut kan bisa meminimalisir tindakan bully kan, itu secara logika gitu. Tetapi seringnya oknum-oknum yang ada di sekolah itu tidak konsisten dalam menerapkan aturan, itulah yang kemudian membuat peluang terjadinya tindakan bully yang dilakukan oleh pelaku kepada korban itu malah meningkat karena didukung oleh akses. Jadi korban dan pelaku itu ketemu di satu lingkungan. Jadinya tetap banyak di lingkungan sekolah sih Mbak, dibandingkan di luar sekolah. Kalau dari faktor dari korbannya sendiri ini Mas, sebenarnya apa sih Mas yang memancing dari korban ini untuk pada akhirnya menjadi korban bullying gitu? Apakah ada sesuatu yang tadi kan Mas menyampaikan kalau lebih ke faktor psikologis gitu? Itu apa Mas kalau bisa dijelaskan lebih rinci lagi? Oke, nah faktor psikologis yang membuat korban ini menjadi seorang korban kebulian adalah pertama, mereka tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan intimidasi yang terjadi pertama kali. Itu yang pertama. Kemudian karena hal itulah si pelaku pembuli ini itu merasa bahwa ada peluang bagi mereka, bagi dirinya untuk lebih dapat mengintimidasi si korban. Itu yang pertama adalah kepercayaan diri. Kemudian faktor dan kepercayaan diri itu mengakibatkan komunikasi asertif yang dimiliki oleh korban itu terhambat. Jadi korban ini dia merasa sakit, dia merasa terintimidasi, pun dia tidak berani berbicara kepada orang-orang yang memiliki kewenangan. Kenapa? Karena yang pertama, dia khawatir guru BK, guru gurunya di sekolah selain guru BK dan orang tuanya atau saudara-saudaranya itu memberikan label kepada si korban sebagai individu yang lemah. Ketiga, dia khawatir dengan pelabelan yang dia terima sebagai korban bullying. Ya pemirsa, usai jeda kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana sih dampak bullying atau perundungan terhadap para korban. Tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Gita Rahma, dan masih terhubung dengan kita Mas Aka, psikolog pendidikan. Oke Mas Aka, tadi di segmen 1 kita sudah membahas faktor dari korbannya. Nah kalau faktor dari pelakunya sendiri apa sih Mas yang membuat mereka tuh jadi tertarik atau merasa kayak kita bully dia yuk gitu? Apa yang dari dalam diri para pelakunya tuh yang jadi faktornya tuh apa gitu? Si pelakunya, kenapa mereka ini tetap melakukan pembulian? Yang pertama, ada faktor kepuasan dari mereka ini ketika mereka itu melakukan tindakan intimidasi itu, mereka secara tidak langsung dalam tanda kutip itu mereka menikmati melihat si korban ini tersakiti, menikmati setiap teriakannya, menikmati ekspresi kesakitan, kesedihan yang dialami oleh si korban bullying ini. Dan kemudian mereka merasa bahwa mereka itu memiliki kekuatan yang lebih. Nah, satu di antara isu di dalam tindakan pembulian itu adalah tentang power, di mana ada satu pihak merasa bahwa dirinya memiliki power yang lebih besar dibandingkan pihak yang lainnya, di mana mereka pihak yang merasa memiliki power yang lebih itu adalah pelaku, yang kemudian mereka menganggap korban ini powernya nggak sebesar mereka. Yang pertama. Yang kedua, biasanya dari pelaku ini itu kasus yang pernah saya hadapin adalah untuk mendapatkan penerimaan dari kelompoknya. Kalau di Jogja itu kan sering ada kasus geng-geng antar pelajar gitu kan Mbak ya, geng pelajar. Nah, saya itu pernah mendapatkan, saya itu pernah diminta untuk melakukan pendampingan, di mana klien saya ini menyatakan bahwa untuk masuk ke dalam kelompok tertentu, dia harus bisa melakukan penindasan atau pembulian secara rutin gitu, kepada satu orang dari sekolah apa gitu. Nah, untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan teman sebaya. Dukungan teman sebayanya itu ya dalam gengnya itu, dalam kelompoknya itu.
Apakah ini Mas, seperti kayak pola asuh atau mungkin kekurangan perhatian dari orang tua di rumah tuh juga menjadi salah satu, faktor seorang anak tuh melakukan bullying terhadap anak yang lain juga? Oke, nah benar banget Mbak. Saya sepakat bahwa ada peran di situ, ada faktor begitu ya, faktor dari lingkungan keluarga, di mana ketika keluarga ini tidak bisa memberikan edukasi yang tepat tentang peletakan standar harga diri, tentang standar dari penerimaan lingkungan, tentang standar dari hubungan teman sebaya yang positif itu seperti apa, maka mereka akan mengambil dengan versi mereka sendiri yang itu tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat kita. Dan sekarang itu kan seringkali ya, atau bahkan inilah apa kasus yang baru-baru terjadi ini, gitu. Ketika ada seorang anak yang kemudian melakukan sebuah tindakan begitu kepada anak yang lainnya, lalu orang tuanya mengatakan bahwa ini adalah kenakalan remaja biasa. Nah, biasanya pemakluman-pemakluman yang kayak gitu tuh yang kemudian menimbulkan perasaan percaya diri dari seorang pelaku pembulian untuk tetap dan terus melakukan tindakan pembulian itu begitu. Jadi saya setuju banget sih ada tindakan, ada faktor dari pengasuhan orang tua. Dampak apa sih Mas yang bisa terjadi kepada para korban setelah mendapat perlakuan bullying dari para pelakunya? Dari dampak yang paling simpel sampai yang paling fatal tuh apa? Yang paling sederhana ya Mbak ya, tentu itu adalah perasaan secara psikologisnya nih, itu rasa cemas begitu. Seringkali korban bullying ini dia mengalami rasa cemas yang berlebihan ketika dia berada di tempat yang sama ketika dia mengalami pembulian. Walaupun kecemasan itu kita tetap nggak bisa dianggap sederhana ya begitu. Kemudian dampak yang paling fatalnya adalah ketika kecemasan ini berlebihan, kecemasan yang berlebihan ini akan berulang untuk menjadi sebuah depresi. Ketika depresi ini juga semakin meningkat, maka biasanya orang-orang yang mengalami depresi berat itu merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di dunia ini, sehingga dia mengambil sebuah keputusan untuk melakukan bunuh diri itu tadi. Uh, itu yang paling berat ya, yang sedang itu biasanya korban bullying ini itu mengalami kekerasan secara fisik ya, masuk rumah sakit begitu, kemudian mengalami koma dan lain sebagainya. Tetapi memang ketika korban bully ini sudah mengalami masalah yang sederhana aja, kecemasan aja, itu juga bisa menyebabkan trauma seumur hidup di dalam diri korban ini sendiri. Tadi di awal Mas Aka menyinggung soal kalau korban perundungan ini kebanyakan mereka menjadi pendiam atau menarik diri dari pergaulannya gitu Mas. Tapi bisa nggak sih Mas kita lihat secara kasat mata gitu ciri-ciri dari orang yang dia itu sudah menjadi korban bullying? Tergantung dari konteks keadaannya. Kalau misalnya dia lagi sendiri dan tidak ada orang yang melakukan dalam tanda kutip tindakan menyerang kepada dia, itu kita hampir sangat tidak bisa untuk membedakan bahwa apakah orang itu korban bullying atau dia hanya seorang individu yang introvert aja. Itu hampir nggak bisa kita bedakan. Tetapi kita bisa membedakannya ketika dia merespon lingkungannya seperti apa. Biasanya para korban bullying ini ketika dia diganggu, dia nggak melawan, dia pasrah aja. Bahkan ketika dia ini terjadi hal-hal yang berhubungan dengan tindakan pembuliannya dan dia sudah mengalami traumatis, maka dia akan memperlihatkan dampak dari perilakunya, misal psikosomatis tertentu. Untuk para korban bullying yang mereka kena mental nih Mas, jadi mentalnya terganggu dan akhirnya pada depresi gitu, bisa nggak sih Mas disembuhkan dan penanganan dari para profesional ini seperti apa untuk para korban bullying? Itu sangat bisa ya, itu sangat bisa disembuhkan, sangat bisa dipulihkan. Tetapi apakah bisa seperti instant cure kayak gitu, pengobatan secara cepat praktis gitu, itu tentu enggak. Cara penanganan dari korban ini, pendekatannya itu sangat kompleks, tidak hanya bisa dari satu sisi aja, dari psikolog misalnya itu nggak bisa, tetapi pendekatannya harus sistemik. Maksudnya sistemik adalah bagaimana caranya keluarga ini
itu kita edukasi juga, biar ketika si korban bullying ini, ketika di rumah, keluarga itu dapat memberikan dukungan secara psikologis yang positif. Pun begitu juga ketika di sekolah. Pendekatan di sekolah itu tentu nanti pendekatannya adalah sistem gitu. Sistem sekolah itu bagaimana caranya sekolah dapat menumbuhkan rasa aman, rasa penerimaan yang secara positif, rasa dukungan yang positif juga terhadap korban-korban bullying ini. Tentu sistem yang dapat menimbulkan rasa aman, penerimaan yang positif, dukungan yang positif, itu adalah sistem yang dapat meminimalisir tindakan bullying itu terjadi. Selain itu juga harus dilakukan oleh psikolog, di mana psikolog harus bisa memulihkan secara individu ini sendiri, bagaimana meningkatkan rasa kepercayaan dirinya, membangkitkan lagi harga dirinya, kemudian mencoba untuk menerima diri bahwa si korban ini walaupun punya catatan pernah menjadi korban bullying, ya dia tetap manusia yang bisa tetap berkembang begitu. Ya pemirsa, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah tindak perundungan atau bullying? Usai jeda kita akan bahas selengkapnya, tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Gita Rahma, dan masih terhubung dengan kita Mas Aka, psikolog pendidikan. Mas Aka tadi di awal juga sempat menyinggung nih, menyebut soal cyberbullying. Nah saat ini sendiri, fenomena cyberbullying ini udah seperti apa sih, Mas? Udah semasif apa gitu terjadi di masyarakat? Fenomena cyberbullying ini bahkan sekarang karena didukung oleh perkembangan teknologi juga, kemudian juga didukung oleh kemarin kita sedang mengalami pandemi di mana kegiatan semua dialihkan, yang tadinya luring menjadi daring semua. Nah, ini perkembangannya ini malah bahkan menjadi lebih masif dibandingkan yang bullying di dunia nyata. Kenapa? Karena contohnya ketika kita mengamati satu platform media sosial lah di Twitter begitu. Nah, itu seringkali gitu. Kalau di Twitter itu gitu, itu kan orang-orang berkomentar dengan bebasnya. Apalagi sekarang ini kita kalau menggunakan media sosial, kita bisa membuat lebih dari 3 akun media sosial. Sehingga dengan pertama didukung oleh perkembangan zaman, lalu kita dapat kemudian memalsukan identitas kita, tindakan pembulian itu kalau dalam konteks cyber begitu itu lebih masif dibandingkan pembulian yang ada di dunia nyata. Apa Mas yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah tindak bullying, baik itu mencegah menjadi pelaku maupun mencegah menjadi korban? Tentu ini seperti yang sudah saya sampaikan ya, pendekatannya itu kompleks begitu. Bisa diawali dengan pendekatan yang sifatnya ini sistemik. Bagaimana caranya? Di lingkungan masyarakat itu menggalakkan gerakan anti bullying lah, dan menggalakkan gerakan-gerakan di mana gerakan tersebut tujuannya untuk meminimalisir peluang terjadinya tindakan pembulian. Gitu. Bisa edukasi kepada masyarakat, begitu, kepada keluarga-keluarga, begitu. Dan kemudian ketika tindakan pembulian itu terjadi atau tindakan yang bisa menimbulkan pembulian itu terjadi yang berhubungan begitu ya, itu dapat langsung diintervensi, jangan didiamkan aja atau bahkan jangan dianggap sebagai pemakluman. Jika sudah ada korban, gimana masyarakat ini itu bisa memberikan dukungan atau penerimaan secara psikologis. Oke, dari awal pembahasan kita ini kan memang kebanyakan kasus bullying terjadi di sekolah gitu ya Mas. Apakah ini bisa menjadi tanda bahwa pendidikan bullying di sekolah ini tuh belum memadai Mas? Bahkan untuk perlindungan korban bullying sendiri tuh belum cukup baik gitu. Mohon maaf ya kalau saya mengatakannya agak frontal. Ya memang belum sangat baik dan memadai begitu. Kenapa? Karena kasus-kasus bully yang itu di-up di media sosial atau di media-media berita begitu, itu adalah ketika korban sudah mengalami dampak yang sangat buruk.
Contoh ketika korban sudah masuk rumah sakit, atau contoh ketika korban sudah meninggal, baru tahu nih si korban adalah yang meninggal ini merupakan korban bullying. Nah, itu kan berarti ada kelemahan di sistem sekolah kita ya dalam mengidentifikasi tindakan pembulian itu sendiri, begitu. Dan memang tindak kejadian-kejadian kasus pembulian ini itu sifatnya itu sama seperti fenomena gunung es, Pak. Jadi yang terlihat itu tidak lebih banyak dari apa yang tidak diketahui oleh kita. Nah, fenomena gunung es ini kan itu memperlihatkan bahwa kita ini lemah dalam menemukan dan kita ini kurang sensitivitasnya dalam kemudian mengidentifikasi bahwa tindakan ini adalah tindakan bully dan orang ini adalah pelaku bully sedangkan orang itu adalah korban bully. Kemudian pun ketika kita sudah menemukan tindakan bullying jelas nih pelakunya siapa, korbannya siapa. Biasanya penegakan disiplinnya itu tidak konsisten. Nah, penegakan disiplin yang inkonsisten, yang tidak konsisten itulah yang kemudian membuat korban tidak percaya terhadap perlindungan yang dapat diberikan oleh lingkungan sekolah. Terakhir nih Mas Aka, jika kita sudah terlanjur jadi korban bullying, apa yang bisa kita lakukan untuk sembuh dan mungkin bisa melindungi diri kita dari tindakan bullying yang lainnya lagi? Jadi orang-orang yang kemudian pengen berubah gitu, yang dia dari pelaku bullying, kemudian dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan kesalahan itu adalah salah, ya dia harus kemudian menanamkan pada dirinya sendiri komitmen untuk bahwa dia itu bisa menjadi lebih baik tanpa membuktikan dengan cara mengintimidasi orang lain. Yang kedua, tentu kita sebagai orang-orang yang di luar dari pribadi orang tersebut, pelaku tersebut itu juga harus bisa memberikan penerimaan kembali. Ya, ketika kita sudah bisa melakukan penerimaan itu, gitu, yang harus kita lakukan kemudian adalah mendukung dia, mendampingi dia untuk memang betul-betul bisa bersih dari perilaku bullying, dari niat untuk melakukan pembulian kembali. Pemirsa, jika keberanian adalah api, maka perundungan adalah asapnya. 30 menit sudah Deep Talk menemani Anda menyimak penjelasan lengkap tentang perundungan atau bullying dari Mas Aka. Kini saatnya saya Gita Rahma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.